warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana pelaksanaan dalam sholat yang diluasakan, yang dilapangkan oleh syari, yaitu Allah dan Rasulnya, di mana tempat beribadah bukan hanyalah masjid, tetapi bisa menggunakan sarana atau tempat yang lain. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha ayyusalli fi sab'i mawatin al-mizbalah wal mijarah wal baroh wa qari'atit tariq wal hamam wa ma'atinil ibil wa fawqa dukhrabaitillahi ta'ala. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melarang untuk melaksanakan sholat di tempat yang 7 tempat ini dilarang, di mana diantaranya yang pertama adalah al-mizbalah, yaitu di tempat sampalan ataupun di tempat yang penuh dengan ilalang. Yang kedua wal mizarah, yaitu tempat penyembelihan hewan. Wal makbaroh, dan yang dilarang juga adalah di kuburan. Wa qari'atit tariq, di tempat jalan umum. Wal hamami, di toilet. Wa ma'atinil ibil, dan tempatnya unta. Wa fawqa dukhrabaitillahi ta'ala, dan di atas Baitullah ataupun di atas daripada Ka'bah. Kemudian dari hadis yang lain sama yang seirama, yaitu an Abi Marsad, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha, jangan kalian sholat di depan kuburan dan jangan juga kalian menduduki kuburan tersebut. Nah, dari pemahaman hadis ini, al-ardu kulluha tasihu fiha as-sholat ma'adama yakti, bahwa bumi ini diciptakan oleh Allah, bisa dilaksanakan di muka bumi ini melaksanakan sholat kecuali di 7 tempat tadi. Yang pertama adalah al-makbaroh, yaitu yang pertama di kuburan. Jadi jangan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di kuburan. Kenapa? Dahaba Ahmad wa ashab ila tahrimi fiha wa ada muslihatiyah ahdan bi umumin nahi. Menurut Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya bahwa sholat di depan kuburan itu hukumnya tidak sah. Hukumnya pula dilarang, haram melaksanakan sholat di depan kuburan, misalnya menghadap kuburan, misalnya kuburannya di sini atau tempat makbaroh di misalnya penguburan umum, dia sholat melaksanakan sholat isya. Menurut Abu Ahmad kemudian ashabnya, hukumnya adalah haram, tidak sah sholatnya. Kemudian wadahabat Abu Hanifah ila karohati sholat di pihak. Menurut Abu Hanifah, sholat di hadapan kuburan tersebut, di tempat kuburan tersebut, hukumnya adalah makruh. Walam yufariq bainal manbusha wa bariha, dan Abu Hanifah tidak mengklasifikasikan antara kuburan yang memang dikeduk kembali, diludang kembali, digali kembali ataupun tidak. Sementara menurut Malikiyah, wadahabat al-Malikiyah ila jawazi sholati fil maqabir biduni karohati ma lam tu'lam najasatuh. Berpendapat menurut Imam Maliki atau ashab Maliki bahwa sholat di depan kuburan itu hukumnya boleh dan tidak makruh selagi tidak diketahui bahwa di kuburan tersebut ada najisnya, seperti tadi yang menbusa, yang memang sudah dikeduk ataupun digali kembali untuk diperbarui dengan kuburan yang lain, misalnya di Jazirah Arab, misalnya di Arab Saudi, sekian tahun sekali ada penggalian kembali, pergantian berbeda dengan di Indonesia, yang notabene di Indonesia lebih cenderung diabadikan sebagai kenang-kenangan ataupun juga sebagai
untuk berziarah keluarga terhadap keluarga mereka atau orang tua mereka yang sudah meninggal. Bukan sekedar maksudnya bukan kenang-kenangan seperti dalam pandangan pencemoohan, bukan, tetapi maksudnya tadzkirul maut, supaya orang yang melihat kuburan tersebut ingat akan kematian. Bagaimana menurut Imam Asy-Syafi'i? Wa faraqu Asy-Syafi'i bainal kuburil manbusah wa ghariha. Sementara Imam Syafi'i, sebentar dulu, kalau di kuburan sholatnya harus jelas dulu kuburan tersebut digali kembali tidak. Kalau digali, kenapa alasannya digali tidak boleh? Karena ada kemungkinan jasadnya belum seyogyanya, seutuhnya rusak, sudah belum menjadi tanah, masih misalnya ada daging-daging yang terbawa keluar, sehingga itu daging tersebut dianggap najis ketika sudah menjadi di tempat yang umum, sehingga akan terkena kepada tanah-tanah yang lain najis daripada mayat tersebut, walaupun mayat manusia sebetulnya hukum asalnya tidak najis. Tetapi kalau sudah menjadi tulang belulang, maka menurut Imam Asy-Syafi'i idza kanat manbusa wa mukhtalatatun bilahmil mauta wa sadidum wa ma yakhruju minhum lam tujza as-salatu biha lin najasa. Menurut Imam Syafi'i, apabila kuburannya tersebut digali kembali, kemudian ketika sholatnya bercampur dengan daging-daging manusia yang sudah meninggal, kemudian nanahnya, sehingga wa ma yaruju minhum lam tajuz as-sholat, apapun yang keluar daripada maut orang yang mati tersebut, sehingga tidak salah sholat. Alasannya lin najasati, karena adanya najis. Kemudian yang dilarang juga adalah diantaranya di toilet, fil hamami, di jamban, di WC, di toilet. Bagaimana sholat kalau misalnya di tempat toilet ataupun di tempat jamban? Kalau di toilet bukan maksudnya kloset saja. Di sini dhahaba Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah ila sihhati sholat bihi ma'al karohah. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah, sholat di toilet tersebut, di jamban tersebut, hukumnya itu boleh-boleh saja, tetapi disertai dengan hukum makruh, gitu. Apabila aman daripada najis, misalnya toiletnya sudah dibersihkan, dia terkunci di dalam toilet, atau ada yang jahil, misalnya temennya mau ngunci dari luar, dia sedang wudu, kemudian mau keluar nggak bisa keluar, sementara belum sholat maghrib. Waktu sholat maghrib yang cukup singkat, dia kemudian belum melaksanakan sholat, ketuk-ketuk pintu dari luar, tidak ada yang membuka, tidak ada yang mendengar. Bagaimana kondisi seperti itu? Menurut Imam Asy-Syafi'i boleh melaksanakan sholat di dalam toilet tersebut, di dalam jamban tersebut. Nah, tentunya sudah dibersihkan daripada najis. Wa illa falatasi, apabila belum bersih dari najis maka tidak sah sholatnya. Wa mahmudul hadis indah huma, maka ini disesuaikan dengan hadis menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana menurut Imam Malik? Wa qala Malik bi jawazi sholat fi min ghairi karohah. Menurut Imam Malik boleh-boleh saja, sholat sah-sah saja, sholat di hamam tersebut, di toilet tersebut, di jamban tersebut, dan tidak makruh. Menurut Imam Ahmad biadami sihhati sholat bihi ahlan bi umumin nahi. Menurut Imam Ahmad sama sekali, karena dohir hadis tersebut, keumuman hadis tersebut larangan, maka menurut Imam Ahmad berdasarkan keumuman hadis dari dohirnya tersebut, maka melarang Imam Ahmad untuk sholat di dalam toilet. Kemudian yang termasuk dilarang juga adalah di tempat penyembelihan hewan, kemudian di semak belukar, di mana ilat larangannya wa ilatun nahi bidzalika najasatu tilkal mawadi, karena
ilat larangannya, alasan pelarangannya karena mungkin di tempat-tempat tersebut ada najis-najis yang tersebar, misalnya pemotongan hewan, kemudian kemungkinan ada darah yang mengalir dari habis penyembelihan hewan tersebut, ataupun kotoran hewan yang setelah disembelih kemudian dibersihkan. Nah, kemudian di tempat-tempat tertutup, misalnya kalau dikhawatirkan ada hewan yang melaksanakan buang hajat di sana, atau manusia yang sengaja kencing di sana, buang kotoran di sana, maka dilarang. Kemudian at-turuqul amah, yaitu jalan umum. Jalan umum dilarang untuk melaksanakan pelaksanaan sholat, di mana wa illatun nahyi bidzalika anna lil ghairi bihaqqan. Kenapa di jalan umum tidak boleh sholat? Misalnya yang demo-demo tuh sholatnya di jalan dilarang. Kenapa alasannya dilarang? Karena larangan tersebut adalah anna lil ghairi bihaqqan, karena bagi orang lain yang sedang melaksanakan aktivitas rutinitas sehari-hari, mereka juga punya hak untuk menggunakan sholat, menggunakan jalan. Sementara ada sekelompok orang yang melaksanakan sholat di jalan, maka dilaranglah pelaksanaan sholat di jalan tersebut. Karena apa? Karena ada hak orang lain yang terganggu dengan pelaksanaan sholat kita di mana? Di jalan. Kemudian wadoru baitillah, di atas Baitullah, di atas Ka'bah. Alasannya wa illatun nahyi bidzalika ada mujidi ma yastaqbilu. Logikanya juga dimengerti, elatnya larangannya karena tidak adanya datiannya yang sedang dihadapi, karena harus menghadap ke arah kiblat. Kiblatnya itu Ka'bah, sementara dia sholat di atas Ka'bah, maka dia tidak sah sholatnya karena tidak menghadap ke arah Ka'bah. Dia hanya berdiri di atas Ka'bah, jadi sholatnya tidak sah. Kemudian an-nahyu anil julus anil maqabir wa ada an-nahyu litanji. Larangan menduduki kuburan ini adalah makruh tanji, larangan yang mendekati dengan haram. Wa amma julusi lil bauli awil baiti fa innaha panahyu litahrim. Adapun duduk untuk buang air kecil ataupun air besar di atas kuburan, maka hukumnya larangannya tersebut mendekati dengan haram. Jadi kondisi 7 tempat tersebut tidak boleh digunakan, kecuali yang tadi hilafiah di toilet, di WC, di hamam, kemudian di makbaro. Berbeda pendapat, diantaranya ada yang melarang, ada yang memperbolehkan. Seperti Imam Ahmad melarang, tidak sah sholatnya di atas kuburan, menghadap kuburan. Kemudian Abu Hanifah menganggap makruh sholatnya. Kemudian Malikiyah menganggap boleh. Kemudian tanpa ada batasan tertentu Imam Asy-Syafi'i, kalau kuburannya kondisinya sudah digali, maka kemudian ada daging mayat jenazah tersebut yang tercampur dengan tanah yang lain yang dipakai tempat kita sholat, maka tidak sah sholatnya karena bercampur dengan najis. Kemudian selain itu di tempat pemotongan, kemudian di tempat sarana transportasi umum, jalan umum, kemudian di tempat biasa menyimpan unta ataupun kandang unta dan di atas Baitullah itu dilarang. Maka selain itu silakan Anda mau sholat di masjid, boleh di rumah, boleh di tanah Allah, dimanapun boleh, asalkan jangan di tempat-tempat yang 7 tadi yang dilarang. Kemudian yang 7 juga ada yang ada rusuh 2, yaitu hamam, kemudian makbaro yang terjadi hilafiah. Nah, secara tentunya yang garis bawahi yang sama sekali tidak boleh di atas Baitullah, kemudian di tempat jalan umum, karena itu orang lain punya hak untuk menggunakan jalan tersebut untuk kegiatan mereka sehari-hari. Selain itu boleh, di mana agama mana yang memperbolehkan ibadah di mana saja. Nah, di antaranya kebijakan syari Allah dan Rasulnya, agama Islam memperbolehkan di atas perahu, di atas kendaraan, di mana saja boleh melaksanakan sholat, asal jangan yang 7 tadi.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.